Teror bom yang menyerang ke pihak keamanan menyeruak di Indonesia beberapa waktu terakhir. Masa pandemi dinilai lebih mendekatkan mahasiswa maupun masyarakat dengan dunia digital yang berpotensi menjadi tempat penyebaran paham radikalisme. Masalah radikalisme dan terorisme sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Suatu pemahaman baru yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan suatu bangsa. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia perlu mengetahui apa sih itu radikalisme dan bagaimana cara mencegah radikalisme tersebut. Apa sih radikalisme atau terorisme itu? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Selain orang dewasa, tak jarang anak pun rentan terpapar radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana terorisme. Anak-anak yang mudah dipengaruhi radikalisme diantaranya yang sedang belajar, belum paham agama, berpendidikan rendah, galau, krisis identitas, jauh dan kurang bimbingan dari orang tua, prasejahtera, berada dalam daerah konflik atau bencana, serta menganggap tidak dapat keadilan dari pemerintah. Di Indonesia, radikalisme merupakan salah satu paham yang dapat menghancurkan bangsa kita dan dapat mengancam ketentraman bangsa kita. Oleh karena itu, perlu adanya satu gerakan besar untuk menentang radikalisme tersebut, yaitu gerakan anti-radikalisme. Apa sih gerakan anti-radikalisme itu? Gerakan anti-radikalisme ialah gerakan anti kekerasan, yang biasanya gerakan ini bersumber dari sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya perpecahan antar sesama bangsa. Tapi ada banyak sekali upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah radikalisme tersebut. Seperti yang pertama ialah mendalami ilmu pengetahuan. Bukan hanya tentang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Selanjutnya ialah meminimalisir kesenjangan sosial. Selanjutnya ialah menjaga persatuan dan kesatuan, berperan aktif dalam melaporkan terorisme dan radikalisme, meningkatkan pemahaman akan hidup bersama, menyaring informasi yang didapatkan, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme, serta berperan aktif dalam menjaga kesatuan dan kesatuan, yaitu bisa dilakukan dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta memahami semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara dengan penuh keberagaman. Maka dari itu kita perlu menurunkan ego kita agar dapat menjadikan keberagaman itu sebagai kunci dari persatuan.